Siapa itu Asyah binti Muzahim radhiyallahu? Asyah adalah istri raja yang mengaku menjadi Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Ia adalah teladan terbaik bagi istri-istri Nabi dan salah satu wanita surga yang paling utama. Ia adalah contoh yang paling baik bagi wanita-wanita mukminah, yang namanya tetap disebut-sebut hingga hari kiamat, tidak akan terputus. Ia telah mengguncang singgasana kekafiran serta mengentarkan lantai kesirikan dan paganis. Ia disebutkan berderetan dengan penghulu wanita Bani Israel, Maryam binti Imran. Keimanan begitu menghujam, hubungannya dengan Allah sangat kuat, pemahamnya begitu mendalam, tutur katanya lemah lembut, cara berfikirnya sangat cerdas dan cermat, cita-citanya adalah mengabdi kepada Allah. Di antara kesaksian Islam yang telah ia peroleh adalah, Rasulullah pernah bersabda, wanita surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asyah binti Muzahim istri Fir'aun. Al-Quranul Karim telah sekilas menyebutkan kisah tentang Asyah binti Muzahim, semoga Allah meridhoinya, yang disebutkan dalam dua peristiwa. Peristiwa pertama, ketika keluarga Fir'aun memungut Musa. Musa jatuh ke tangan yang kotor, berlumuran dosa lagi buruk. Namun, ia memiliki kemampuan untuk melawan secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling. Ia telah menghadapi Fir'aun, Hamam, dan bala tentaranya. Mereka terus membunuh setiap bayi laki-laki yang terlahir dari kaum Musa, karena mengkhawatirkan kerajaan, singgasana, dan anak keturunan mereka. Mereka pun menyebar mata-mata dan telik sandi. Namun takdir berbicara lain, wahai raja yang sombong dan terperdaya atas banyaknya bala tentara, sangat kejam menyiksa dan banyak yang mengikuti kekuasaanmu, ketahuilah bahwa Allah yang Maha Agung tidak dapat dikalahkan dan tidak dapat dicegah serta tidak dapat ditentang takdirnya. Dia telah menetapkan bahwa bayi itulah yang sangat kamu khawatirkan dan karenanya telah membunuh jiwa-jiwa yang tidak berdosa dan tidak terhitung lagi jumlahnya. Ketahuilah bahwa bayi tersebut dipelihara di dalam rumahmu sendiri, di atas ranjangmu, makan dan minum di rumahmu. Kamulah yang mengangkatnya menjadi anak, mendidiknya dan menyiapkannya. Namun, kamu tidak mampu menengok rahasia di balik itu semua. Kemudian kehancuranmu, baik di dunia maupun di akhirat, berada di tangannya. Sebab, kamu menyelisihi kebenaran nyata yang disampaikan, mendustakan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Ketahuilah olehmu dan seluruh makhluk bahwasanya Rob penguasa langit dan bumi berbuat sesuatu dengan kehendaknya. Dia maha kuat lagi maha perkasa, memiliki siksa yang amat pedih. Kehendaknya tidak dapat dilawan, agar ia menjadi musuh bagi mereka yang akan menantang mereka, serta akan menjadi kesedihan yang bakal dimasukkan ke dalam hati mereka. Allah Ta'ala berfirman, maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah, serta firman Allah Ta'ala, dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari, tangan takdir telah memasukkannya ke dalam keluarga Fir'aun, yaitu ke dalam hati istrinya, yang sebelumnya telah memasukkannya ke dalam benteng pertahanannya lingkungan istananya. Istri Fir'aun telah menjaganya dengan cinta, yaitu sebuah tabir yang halus dan lembut, tidak dengan senjata, kedudukan, ataupun harta benda. Ia menjaganya dengan cinta kasih yang ada dalam hati seorang wanita. Cinta itulah yang melawan kekerasan, kebengisan, ambisi, dan ancaman Fir'aun. Peristiwa kedua, keimanannya melalui tukang sisir kerajaan. Wanita-wanita mukminah dan syalihah mulai bergerak merayap menuju agama Allah serta mengabdikan kepada dakwah Islamiyah dengan cara, metode, dan wasilah.
Salah seorang dari mereka tak pernah lalai sesaat pun dari amar ma'ruf nahi munkar. Bersama kita saat ini seorang wanita mukminah yang giat, yang mampu menjadi sebab datangnya hidayah kepada seorang istri didengkot orang-orang kafir. Semoga Allah melaknat Fir'aun. Semoga Allah merahmati wanita daiyah yang berprofesi sebagai tukang sisir kerajaan ini. Abu Aliyah rahimahullah menuturkan, keimanan istri Fir'aun muncul karena keimanan dari tukang sisir kerajaan Fir'aun. Pada suatu hari, ia duduk menyisir rambut putri Fir'aun, lalu sisir tersebut jatuh dari tangannya. Maka tiba-tiba ia berkata, celakalah orang yang kafir kepada Allah. Putri Fir'aun berkata, berarti, kamu punya Tuhan lain selain Bapakku? Ia menjawab, ya. Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan segala yang ada ini adalah Allah. Maka putri Fir'aun menampar wajahnya dan mengadukan hal itu kepada ayahnya. Kemudian, Fir'aun pun memanggilnya. Ia bertanya kepadanya, apakah kamu menyembah Tuhan selain aku? Ia menjawab, ya. Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan segala yang ada ini adalah Allah. Kepadanya aku beribadah. Maka Fir'aun menyiksanya dengan memasang 4 tiang kemudian mengikat kedua tangan dan kedua kakinya. Lalu meletakkannya bersama kawanan ulat. Hingga suatu hari, Fir'aun datang dan menanyainya, sudah berhentikah kamu? Ia menjawab, ya. Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala yang ada ini adalah Allah. Kalau begitu, akan aku sembelih anakmu karena ucapanmu, jika kamu tidak meninggalkan agama MU itu, kata Fir'aun. Lakukanlah apapun sesuka hatimu, jawabnya tegar. Maka Fir'aun menyembelih anaknya karena ucapannya. Ruh anaknya tersebut memberikan kabar gembira kepadanya, bergembiralah, wahai ibunda, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala begini dan begini. Pada hari pertemuan dua pasukan besar, antara Musa alaihi salam dan para pengikutnya, semoga keselamatan dari Allah menaungi mereka, dan Fir'aun dan para pengikutnya, semoga laknat Allah menimpa mereka. Istri Fir'aun bertanya tentang siapa yang menang. Ada yang menjawab, yang menang adalah Musa dan Harun. Maka ia mengatakan, aku telah beriman kepada Rabb Harun dan Musa. Akhirnya Fir'aun memanggilnya seraya berkata pada orang-orang, carikan batu paling besar yang dapat kalian temukan. Bila wanita itu masih tetap dalam ucapannya, lemparkan batu tersebut ke tubuhnya. Namun bila ia menarik kembali perkataannya, ia adalah istriku. Ketika orang-orang sudah membawakan batu besar, Asyah mengadahkan tangannya ke langit. Ia melihat rumahnya yang ada di surga. Akhirnya ia masih mempertahankan ucapannya, lalu ruhnya diambil. Batu besar tersebut ditimpakan ke tubuhnya yang sudah tidak bernyawa. Dengan demikian Asyah selamat dari siksaan pukulan batu yang akan dibenturkan oleh utusan Fir'aun. Dari Abu Utsman al-Hindi dari Salman al-Farisi, Asyah disiksa di terik matahari, maka ketika dia tersengat panasnya matahari, para malaikat menaungi dengan sayap-sayap mereka. Mereka menyiksanya, sedangkan ia senantiasa tersenyum setiap kali melihat rumahnya yang ada di dalam surga. Maka Firaun berkata, tidakkah kalian merasa heran atas kegilaannya? Kita menyiksanya, tapi ia masih tertawa. Dengan kesabaran, keteguhan, dan rasa takutnya kepada Allah, maka Asyah berhak menjadi suri tauladan yang agung bagi kaum wanita yang beriman, taat, bertaubat, mengerjakan ibadah, berjuang di jalan Allah, berpuasa, dan mengerjakan ibadah haji. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Ketika ia berkata, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi MU dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim, semoga Allah meridainya. Ia memohon kepada Allah untuk bisa berada di sisi Allah sebelum ia memohon sebuah rumah di surga. Dalam riwayat Mas'ur disebutkan bahwa istri Fir'aun telah beriman sejak ia berada di istana Fir'aun. Boleh jadi ia adalah seorang wanita Asyawiyah yang masih beriman kepada agama Samawi sebelum Musa alaihi salam. Kalangan Asyawiyah berada di atas agama selain agama orang-orang Mesir. Wallahu alam.